Kali ini kita akan mencoba sebuah Yamaha R1 5. Yamaha R1 5 ini adalah Yamaha R series yang paling terjangkau buat kita semua. Harganya cuma 28 juta, jadi kalau dibandingkan dengan CBR 150R itu jauh lebih murah, yang 40 jutaan ya. Ngomong-ngomong katanya ada diskon. Oke, kalau dibandingkan secara fisik dengan fiction, banyak orang yang bilang, ini mah fiction di fairingin. Kalau menurut gua jauh berbeda. Kenapa? Karena secara desain, motor ini tidak hanya mempercantik dirinya sendiri, tapi banyak spesifikasi teknis yang diberikan di motor ini yang membuat gaya berkendara kita, terus handling itu jauh berbeda dengan fiction. Oke, sekarang kita membicarakan spesifikasi teknis yang berbeda dengan fiction yang mempengaruhi gaya berkendara kita. Pertama, dia punya arm belakang, banana arm yang terbuat dari aluminium. Jadi dia bentuknya tidak lurus, bengkok, dan dia juga dilengkapi dengan rolling di bagian bawah. Ini nggak akan lo temukan di fiction. Makanya di motor ini dia punya distribusi bobot yang hampir sempurna, hampir 50-50 antara bobot ban belakang dan ban depannya. Jadi kalau dibelah ya 50, ini belakang depan 50. Dan dia juga punya posisi stang yang jauh berbeda dengan fiction. Dia sejajar dengan yoknya atau sejajar dengan segitiga, dan handlebarnya ini dirancang oleh Valentino Rossi. Tapi gue nggak ngerti, udah nyoba tadi beberapa lama, gue masih belum bisa merasakan perbedaannya buatan Valentino Rossi dan buatan Bekasi. Dan dia juga punya footpack yang dibuat mundur ke belakang, makanya gaya mengemudi pas kita naik motor ini sangat sporty sekali karena kakinya menekuk ya, menekuk dan tangannya itu lurus. Nanti kita lihat aja sendiri. Dia juga punya desain jok. Ini dia dibuat split seat atau terpisah. Dia pas kita duduk di bagian belakang, pertama dia nggak ada grab railnya, jadi kita nggak bisa pegangan di belakang. Jadi satu-satunya pegangan ketika kita dibonceng naik motor ini ya si ridernya itu. Ya, jadi kalau diajak naik motor ini hati-hati, itu bisa modus. Dan dia juga punya kompartemen yang nggak begitu luas, jadi cuma bisa buat naruh toolkit ya di dalam. Ban belakangnya juga memiliki tapak yang lebih lebar dengan lebar 130 70 R17. Makanya gripnya jauh lebih asik dibandingkan dengan fiction. Dia juga punya desain dari knalpot itu yang finishingnya rapi banget. Di sini ada carbon printnya. Terus kita akan menemukan sebuah logo R15 di sini. Dan bagian yang paling baik dari motor ini ada pada fairingnya yang didesain sangat-sangat rapi dan detail. Kita lihat di sini dia punya desain floating, dan pada kisi-kisinya dia diberikan jaring-jaring di sini agar tidak ada benda-benda yang bisa masuk ke dalam. Dan di bagian bawahnya pun juga dia tidak dibiarkan bolong karena sudah diberikan jaring-jaring juga. Tapi sayangnya dia punya radiator yang terbuka begitu saja. Kalau saran gue sih kalau kalian beli langsung dikasih pengaman di sininya. Dan dia juga punya fork depan yang sepertinya kelihatan lebih tebal dibandingkan dengan fiction. Ban depannya lebih kecil dibandingkan ban belakangnya, dia hanya 90-80 dengan velg R17. Salah satu yang mengganggu dari motor ini ada pada lampu sein yang diletakkan di sini nih, kayak kutil. Tapi ini nggak masalah karena lu bisa modifikasi sendiri. Ini karena faktor regulasi pemerintah yang harus menempatkan lampu sein di bagian terluar dari motor. Ya udah di sini. Dia punya desain lampu depan dual eyes, tapi fitur automatic headlight on-nya AHO-nya itu dia cuma nyala di sebelah kiri aja. Pas kita pakai lampu besar, dia baru dua-duanya bisa nyala. Ya, jadi kalau misalnya kalian ditilang, itu bilang aja emang standar bawahnya begini, bukan rusak. Salah satu ciri Yamaha varian R series, dia ada pada desain visornya yang V menekuk ke bawah. Jadi kalau kita temuin di Yamaha R series lainnya dia pasti sama. Dia di bagian depannya tuh membentuk segitiga ya, dari visornya sampai dengan kepala fairingnya. Bukan sekedar untuk meningkatkan penampilan aja, tapi meningkatkan aerodinamikanya. Jadi anginnya terpecah ke belakang. Nah sekarang kita ke bagian belakangnya. Di Yamaha R series sebagai ciri khasnya dia punya lampu belakang dengan LED yang desain belakangnya itu menyatu dengan buntutnya, jadi bentuknya segitiga. Coba kita lihat R series lain semuanya dibuat seperti itu. Dia juga punya desain spakbor belakang itu yang ciri khas R series banget. Jadi di sini dikasih besi, di sini bikin kurus seperti ini, ada lampunya untuk plat nomor, tulisan plat nomor di sini, dan ada lampu seinnya. Ini sebetulnya cakep banget ya. Tapi sayangnya secara desain bagus, tapi kalau hujan lebih nyiprat dibandingkan dengan desain konvensional.
Di bagian tangkinya juga dia sebetulnya mirip-mirip sama Viction generasi pertama, tapi dibuat sedikit berbeda di bagian bawahnya karena dia menyesuaikan dengan bodinya. Dan dia di sini diberikan kesan aksen karbon seperti karbon printed, dan juga dia punya desain speedometer itu yang baru. Jadi kalau diberikan Viction beda, jadi kalau dinyalain dia nggak ada tulisan high and low gitu, dia nggak ada. Dia juga punya bagian di sini ya, finishing yang cukup rapi. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan motor-motor lain, biasanya kan dia agak bolong begini ya. Dia dibuat lubang di sininya tidak begitu besar. Terus dia juga punya shutter key, jadi kuncinya dengan pengaman magnet. Oke, kurang lebih sisanya mungkin sama dengan motor-motor yang biasa kita temukan di pasaran.